Pengarahan oleh Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk itu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Patris Bantahari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pilih sayang, Maha Pemurah pencurah rahmat. Puji syukur kami hanya untuk setitik rahmat dan ridha-Mu. Berkahi dan rahmati kegiatan kami hari ini ya Allah. Wahai Zat yang Maha menyaksikan, kami berkumpul di tempat ini menyatukan hati mengurai pikir, memohon kepadamu ya Rabbi, jadikanlah kunjungan kerja Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan yang bertepatan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah sebagai bentuk silaturahmi yang dapat membuka pintu bagi turunnya rahmat-Mu, sebagai pembangkit semangat dalam berkarya, sebagai motivasi untuk kami bekerja dengan iman dan takwa, sebagai penyemangat dalam berkarya, sebagai aparatur yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, dalam menyongsong masa depan penuh keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Inspektur beserta rombongan, para asisten, Kabak TU, pemeriksa, Kasih, Kasubag, dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya, utamanya kesehatan, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka inspeksi dari Bapak Inspektur 3 beserta rombongan. Mohon izin Bapak Inspektur, kami laporkan bahwa jumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Satker Kejati Gorontalo, seluruhnya 114 orang Bapak. Formasi pegawai yang ada di Satker Kejati Gorontalo ini memang dari pandangan saya memang belum memenuhi keabdolan dalam suatu organisasi Bapak, sehingga saya yakin pasti ada kekurang sempurnaan di dalam pelaksanaan tugas, utamanya mungkin di bagian administrasi. Untuk itu kami mohon bimbingan arahan dari Bapak Inspektur beserta rombongan bila mana ada hal yang kurang tepat, kurang sempurna di dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Yang pertama tentunya kita patut mensyukuri bahwasanya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Berapa banyak kawan-kawan kita yang pada masa pandemi kemarin COVID, ada yang sakit, bahkan ada yang mendahului kita. Jadi ini sebuah rasa syukur saya kira yang harus kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita sampai hari ini masih diberi kesehatan. Coba bayangkan orang-orang yang masuk UGD sana untuk pakai oksigen saja dalam satu hari itu bayarnya 1 juta. Coba kalau sekarang Allah bilang, kamu sudah berapa tahun hidup? Sudah 50 tahun Pak. Kalikan satu hari 1 juta, berapa itu duitnya?
Tapi untung Tuhan itu tidak menagih itu sama kita. Sehingga kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas dengan cuma-cuma. Ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang halal, mana yang haram. Dan hal-hal lainnya sehingga kita dalam bekerja bisa mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar atau tidak benar. Teman-teman semuanya, tentunya pertama yang perlu menjadi tujuan kami datang ke sini adalah dalam bahasa yang umum yang terdapat di dalam PKP, yaitu inspeksi umum. Ya. Dan inspeksi umum ini nanti akan ada juga kira-kira di akhir tahun nanti yang namanya pemantauan. Pemantauan ini mengecek kembali kira-kira hasil inspeksi umum ini yang sudah dilaksanakan yang mana. Atau yang sudah terlaksana yang mana. Yang ada kendala yang mana. Dan satu hal yang mungkin yang agak berbeda adalah nanti pada tahun ini juga maksudnya akan ada supervisi. Supervisi itu lebih diarahkan kepada bidang pengawasan. Jadi Pak Aswas ini nanti akan ada pemeriksaannya juga dari Kejagung yang namanya supervisi. Sehingga semua bidang atau semua tempat yang ada di Kejati ini nanti akan diperiksa oleh Kejagung. Saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang selama ini menjadi paradigma ya atau semacam katakanlah sesuatu yang menurut teman-teman di kejaksaan itu adalah UAS ini adalah momok gitu ya. Momok ini pengertiannya adalah kalau UAS datang pastilah kita berpikir kira-kira salahnya di mana gitu. Pastilah kita berpikir jangan-jangan ada sesuatu. Pastilah kita berpikir UAS cari-cari kesalahan. Itu yang ada di pikiran saya. Dan pikiran teman-teman semua saya kira sama juga ketika saya tidak berada di UAS. Ketika saya menjadi kasih, kemudian Kajari, kemudian Kajati juga, pikiran itu sama, gitu ya. Tapi kita patut bersyukur ternyata setelah Pak Ali Mukartono menjadi Jamwas, yang namanya sesuatu yang tadinya dikatakan katanya adalah cari-cari kesalahan, kemudian yang katanya ada lagi bahasanya jeruk makan jeruk, ada lagi bahasanya menjadi ATM-nya dan lain sebagainya, ini mulai dirubah sama beliau. Ya, itu saya rasakan ketika kami berada di UAS, di mana beliau yang menjadi Jamwas pada hari ini, pada saat ini. Dan beliau adalah orang yang sangat cermat, tidak mau menjatuhkan hukuman sembarangan, tanpa ada kepastian. Tidak mau menjatuhkan hukuman hanya gara-gara kita tidak suka sama orang itu. Ini sekarang yang kami lihat di tatarannya Jamwas. Sehingga muncullah moto yang sekarang, yaitu yang namanya katalis dan konsultan itu. Ya, artinya kita nih melakukan inspeksi umum ini bukan cari kesalahan. Keinginan kami dari pengawasan gitu ya, ketika nanti di antara teman-teman ada yang kebetulan diperiksa untuk melakukan pengisian PKP yang versi terbaru. Walaupun menurut cerita Pak Aswas sesungguhnya beliau sudah jalankan ini gitu ya, sudah beliau jalankan. Tapi keinginan kami adalah sebenarnya sekarang ini ingin menilai kinerja Anda itu seperti apa gitu. Ya. Dan kami sih melihatnya PKP yang baru ini sangat mudah sekali gitu. Jadi yang mikir itu kemarin Pak Jamwas dengan para inspektur, para irmut dan para pemeriksa. Dan itu jadinya tidak cepat. Karena terjadi perdebatan yang menurut kami cukup signifikan gitu ya perdebatannya. Sehingga lama banget. Barulah jadi itu di bulan Februari kalau saya tidak salah. Padahal kita udah bicarakan sejak akhir tahun kemarin. Bulan November udah kita bicarain.
menyangkut ini. Harapannya tadinya begitu Desember selesai sudah kita bahas dengan SES selesai. Tapi ternyata setelah kita bahas dengan SES, kemudian SES berdiskusi dengan Pak Jam, menurut Pak Jam ini kurang. Menurut Pak Jam ini tidak lengkap. Menurut Pak Jam ini harus dikeluarkan. Menurut Pak Jam ini harus ditambah. Akhirnya kita mulai lagi dari awal. Sampai 2 orang SES yang mengalami untuk membahas PKP itu. Mulai dari Pak Asri Agung yang pertama, kemudian Pak Asri Agung naik jadi staf ahli ya. Kemudian Pak Hefi Nur sebagai Pak SES sekarang. Nah, di tangan Pak Hefi Nur lah kemarin baru selesai. Itu pun saya yakin dan percaya karena ini yang pertama kita coba buat, pasti ada kekurangan dan kekurangannya, pasti ada. Ya. Nah, untuk ini saya berharap kepada teman-teman nanti ketika misalnya mengisi itu, seandainya ada yang kurang disampaikan. Pak, menurut saya nih Pak pemeriksa, ini kayaknya bagusnya ditambahin ini deh. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Ini kan sebagai uji coba pertama kita untuk PKP jenis baru ini. Atau misalnya ada yang perlu dikurangi. Pak, ini kayaknya kebanyakan deh. Bisa enggak dibuat ini dijadiin satu nomor, enggak usah dibikin nomor baru misalnya. Boleh-boleh aja. Ya, enggak ada masalah itu. Boleh-boleh aja. Yang terpenting bagi kami sekarang adalah untuk mengetahui kinerja Anda tuh kayak apa. Sudah dikerjain apa belum? Dan yang penting lagi, khususnya yang sekarang PKP-nya itu lebih mengarah kepada digitalisasi. Ya. Artinya ke depannya nanti segala yang berbau-bau dengan tulis tangan gitu ya akan hilang nih. Ya, akan hilang. Semua nanti akan masuk ke dalam satu sistem, entah itu berbentuk TV monitor bentuknya, atau di dalam HP kah, atau di dalam apalah namanya, yang nanti sewaktu-waktu data itu ingin dilihat, bisa dikeluarin. Makanya di beberapa tempat kemarin kami melihatnya, supaya juga memudahkan dalam hal order yang tersusun itu, kami katakan gunakan barcode. Sehingga orang tidak sulit untuk membaca isinya. Gunakan TV monitor sehingga tidak perlu lagi papan-papan penuh itu dinding sama papan. Udah gitu papannya enggak ada tahunnya lagi coba. Bikin tahunnya aja males. Gitu. Ada lagi yang itu merupakan peninggalan zaman Belanda masih dipakai juga kata-katanya coba. Ya. Padahal sebenarnya ini bahasa Indonesia sudah banyak nih padanannya tapi enggak ngerti juga saya itu. Ketika kemarin kami satu tempat bersama-sama Pak Aswas, ada sebuah papan di kepegawaian ya Pak Aswas ya. Di kepegawaian yang isinya masih budgeting. Ada tuh kata-kata itu. Ya. Kemudian ada lagi kata-kata yang kami juga bingung gitu kan. Ada kata bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia. Bingung gitu kita jadinya. Kalau enggak salah itu West ya. West formasi gitu ya. West formasi itu apalah kata kita. Masih ada itu di dinding itu juga. Ya, masih ada. Jadi aneh juga kita ngelihatnya gitu ketika ada sesuatu yang tidak koreksi lagi, kemudian main taruh aja dan kesannya menjadi ketidakpedulian gitu ya. Kesannya ketidakpedulian. Tetapi tidak semua juga jelek, yang bagus juga ada. Saya acungi jempol, pertama kali saya dulu pemantauan ke sini waktu Pak Haruna masih Kejaksa Tingginya. Itu pelayanan PTSP-nya menggunakan timer. Itu hanya di Gorontalo. Tepuk tangan lah untuk Gorontalo. Gitulah. Yang bagus itu tepuk tangan. Ya, hanya ada di Gorontalo coba. Saya bilang hebat Gorontalo ini ya. Punya pemikiran yang cukup smart gitu ya. Dan ketika misalnya pelayanan itu tidak sesuai dengan harapan atau terlambat atau ada masalah, maka diberikanlah sesuatu sebagai souvenir kan gitu ya, berikan sesuatu sebagai souvenir. Itu cakep itu. Jadi ketika saya datang ke Lampung, saya datang ke Kepri, saya ceritakan itu Gorontalo itu bagus tuh PTSP-nya. Karena dia punya timer, gitu ya, yang menunjukkan inilah keseriusan kita. Gitu. Tempat lain saya belum lihat, terutama yang wilayah hukum saya ya. Kalau wilayah hukum lain saya tidak tahu, tapi yang wilayah hukum saya 7 provinsi belum ada saya lihat tuh, yang model kayak begitu. Gorontalo baru yang melakukan. Apalagi kemarin Pak Aswas dengan bangganya mengatakan datun dari mana Pak Aswas?
Boalemo itu 5 besar dalam penilaian prestasi dari Jamdatun. Tepuk tangan lagi lah buat Gorontalo. Ya susah loh itu. 5 besar itu tidak gampang loh. Dari 33 provinsi itu jawabannya. Atau dari 400 ke jari, saya tidak tahu tuh hitungannya kayak apa tuh. Yang jelas kemarin yang 5 besar itu yang masuk ke jari Boalemo ya. Boalemo. Apakah itu hitungannya Kajari atau Kejati, saya tidak tahu juga. Kalau seandainya Kajari berarti luar biasa lagi. Dari 460 sekian kita ranking 5. Waduh. Kalau per Kejati berarti lumayan juga. Dari 33 kita ranking 5. Oh bagus itu. Ya bagus itu. Bahkan ada satu prestasi lagi katanya. Kasih intel ya Pak ya. Yang 3 besar itu. Hah? Agen? Siap. Oh dia sekomendasar tuh 3 besar, coba bayangkan. Tepuk tangan lagi lah. Ya. Itu tidak mudah untuk mencapai itu gitu ya. Tidak mudah untuk mencapai itu. Dan harapan saya sih kalau seandainya ini bisa diusulkan, kita akan coba nanti bawa ini. Oh ini Pak ternyata 5 besar, ini 3 besar. Ya kalau memang perlu diberi penghargaan, diberi dong. Ya kan? Kan Jaksa Agung dengan Undang-Undang 11 2021 kan boleh memberikan penghargaan. Ada itu tertulis di situ. Entah perkaranya bentuk apa ya tidak tahu lah ya. Tapi dengan keadaan-keadaan begini, ini kan sesuatu prestasi. Jadi UAS ini jangan hanya ngelihat yang salah-salah doang gitu.